Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi dengan channel ini. Di sini saya Dimas Danang Mubarok, NIM 185101107 dari kelas statistik B akan mencoba menjelaskan mengenai analisis statistik non-parametrik. Pengertian statistik non-parametrik adalah statistik yang dipergunakan apabila kita mengabaikan sebaran normal. Ada juga yang mendefinisikan statistik non-parametrik adalah statistik untuk data kualitatif dan yang memiliki bebas baran. Pendeknya, statistik non-parametrik adalah statistik bebas baran yang tidak mensyaratkan bentuk sebaran parameter populasi, baik normal ataupun tidak. Alasan mengapa kita menggunakan statistik non-parametrik: yang pertama, karena statistik parametrik tidak bisa digunakan. Yang kedua, data yang terkumpul tidak mengikuti sebaran normal. Yang ketiga, data bersifat kualitatif. Yang keempat, data hanya dapat diukur dengan skala nominal atau ordinal saja. Kemudian, kelebihan dari statistik non-parametrik: yang pertama, nilai peluang hasil analisis dapat diperoleh dengan pasti. Yang kedua, dapat dipergunakan untuk menganalisis dengan jumlah cuplikan sampel yang sedikit dengan batas minimal 6. Yang ketiga, dapat dipergunakan untuk menganalisis data yang populasinya berbeda. Yang keempat, dapat dipergunakan untuk menganalisis data yang diukur menurut skala nominal atau ordinal. Yang kelima, metode analisisnya relatif mudah dengan hanya menggunakan aljabar yang sederhana. Yang keenam, mudah dipelajari dan dipergunakan. Adapun kelemahan statistik non-parametrik: yang pertama, bila asumsi normal dapat dipenuhi, maka kesimpulan analisis yang diperoleh kemungkinan membias. Yang kedua, statistik non-parametrik tidak bisa dipergunakan untuk mengukur interaksi. Yang ketiga, karena tidak bisa dipakai untuk analisis regresi, maka praktis statistik non-parametrik bukan untuk peramalan. Kekurangan statistik non-parametrik yang paling utama adalah hasil tidak selalu sesuai dengan yang diharapkan karena kesederhanaan perhitungannya. Kemudian jenis-jenis uji non-parametrik. Kurang lebih ada 8 jenis uji statistika non-parametrik yang dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kelompok. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai jenis-jenis itu. Di antaranya adalah yang pertama, kelompok 1 yaitu kasus 1 sampel. Di sini ada 2 uji. Yang pertama uji run test dan yang kedua uji Kolmogorov-Smirnov. Uji run test yaitu digunakan untuk menguji pada kasus 1 sampel yang diambil dari populasi, apakah sampel yang diambil berasal dari sampel acak ataupun bukan. Kemudian uji Kolmogorov-Smirnov yaitu digunakan untuk menguji asumsi normalitas data. Tes dalam uji ini adalah tes goodness of fit, yang mana tes tersebut untuk mengukur tingkat kesesuaian antara serangkaian distribusi data atau data observasi dengan distribusi teoritis tertentu. Kelompok yang kedua yaitu kasus 2 sampel berhubungan. Di sini ada 4 uji. Yang pertama uji McNemar, digunakan untuk penelitian sebelum dan sesudah peristiwa atau treatment di mana setiap objek digunakan pengontrol dirinya sendiri. Uji ini digunakan pada 2 sampel yang berhubungan. Skala pengukurannya berjenis nominal atau binary respon, dan untuk cross tabulasi data 2x2. Kemudian yang kedua uji marginal homogeneity, dilakukan untuk tes 2 sampel yang saling berhubungan dan merupakan perluasan uji McNemar. Penggunaan uji ini untuk melihat apakah perbedaan atau perubahan antara 2 peristiwa sebelum dan sesudahnya. Kategori data yaitu data multinominal lebih dari 2x2. Yang ketiga uji Wilcoxon, dilakukan untuk membandingkan 2 kelompok data yang saling berhubungan. Uji ini memiliki kekuatan tes dibandingkan dengan uji tanda. Dan yang keempat uji tanda, digunakan untuk 2 kelompok sampel data yang saling berhubungan. Uji tanda menghitung perbedaan 2 kelompok data untuk semua sampel dan diklasifikasikan menjadi perbedaan positif, negatif, atau sama. Jika 2 kelompok data memiliki distribusi sama, maka jumlah perbedaan positif dan negatif tidak signifikan. Kelompok yang ketiga yaitu 2 sampel independen. Di sini ada uji Mann-Whitney, yaitu digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan respon dari 2 populasi data yang saling independen.
Tes ini merupakan tes paling kuat di antara tes-tes non-parametrik. Uji ini merupakan alternatif uji T-parametrik ketika data yang diambil dalam penelitiannya lebih lemah dari skala interval. Dan kelompok yang keempat adalah K-sampel yang saling berhubungan. Di sini ada uji Kecohran. Digunakan untuk pengujian statistik non-parametrik untuk peristiwa atau perlakuan lebih dari 2. Uji ini merupakan perluasan dari uji McNemar. Data yang digunakan berbentuk binari. Perlakuan lebih dari 2 yang dimaksud adalah sebelum, ketika, dan sesudah perlakuan. Selanjutnya saya akan mencoba menjelaskan beberapa contoh dari uji non-parametrik. Yang pertama, contoh uji run test. Di sini ada studi kasus, yaitu suatu sekolah dasar mengambil nilai ujian 30 siswa dari siswa kelas 6 dan akan diteliti apakah pengambilan sampel nilai ujian ini bersifat acak. Kemudian gunakan taraf nyata 5%. Data yang diperoleh sebagai tabel di samping. Ini ada 30 data. Kemudian diperoleh hipotesis untuk permasalahan di atas yang dirumuskan sebagai berikut. Dengan H0 adalah nilai ujian 30 siswa bersifat acak dan H1 nilai ujian 30 siswa bersifat tidak acak. Kemudian kita analisis menggunakan SPSS. Yang pertama, kita definisikan jenis variabel dalam variabel view. Pada kolom name kita isikan nilai ujian, kemudian pada desimal kita ubah menjadi 0. Selanjutnya kita masukkan ke 30 data ke dalam data view seperti gambar ini. Kemudian kita klik analyze, kemudian pilih non-parametric test, kemudian pilih legacy dialogs dan pilih runs. Kemudian akan muncul kotak dialog seperti ini. Kemudian pindahkan variabel nilai ujian yang semula di sini, kita masukkan ke dalam kotak tes variabel list. Dan pada cut point kita pilih median. Selanjutnya kita klik tombol option dan akan muncul kotak seperti ini. Kemudian pada tulisan deskriptif kita centang atau kita pilih, kemudian kita klik continue dan terus kita klik OK. Kemudian akan muncul hasil analisisnya, dimana N yaitu 30, min-nya 67,53 dengan standar deviation 13,883 dengan run test seperti ini. Hasil interpretasi dengan SPSS yaitu dari luaran di atas dapat dijelaskan bahwa banyaknya run yang terjadi untuk variabel nilai ujian adalah sebanyak 14 run ini. Dengan banyaknya elemen yang memiliki nilai di bawah median N1 adalah 15 dan banyaknya elemen yang memiliki nilai di atas nilai median N2 adalah 15. Karena nilai asymptotik signifikan uji run tes lebih besar dari 0,05 yaitu dengan nilai 0,577, maka hipotesis 0 diterima, yang berarti bahwa nilai ujian 30 siswa bersifat acak. Selanjutnya, contoh yang kedua yaitu contoh uji Lukachson. Dengan studi kasus, sebuah perusahaan farmasi sedang mengembangkan suplemen penambah berat badan pada anak-anak. Perusahaan ingin mengetahui khasiat suplemen tersebut sebelum dipasarkan secara komersial. Untuk itu, perusahaan mencoba obat tersebut secara kontinu terhadap 15 orang siswa sekolah dasar yang sudah diukur terlebih dahulu berat badannya. Setelah 3 bulan kemudian, siswa-siswa tersebut ditimbang berat badannya lagi untuk mengetahui apakah ada peningkatan berat badannya yang nyata. Ini tabel yang menunjukkan data dari 15 orang siswa, yaitu sebelum dan sesudahnya. Dan diperoleh hipotesis untuk kasus ini yaitu H0 adalah suplemen tersebut tidak memiliki efek berarti pada berat badan, sedangkan H1 suplemen tersebut mampu meningkatkan berat badan. Kemudian kita analisis menggunakan SPSS. Yang pertama, kita definisikan jenis variabel yang digunakan dalam variabel view seperti gambar ini. Pada kolom yang pertama kita isi sebelum dan kolom kedua kita isi sesudah.
Kemudian kita masukkan data ke dalam data view seperti gambar ini. Lanjut, untuk menjalankan prosedur ini kita dapat memilihnya, yaitu dengan memilih dari analyze, kemudian kita pilih non parametric test, kemudian pilih yang 2 related sample, kemudian akan muncul jendela seperti gambar ini. Yang selanjutnya kita pindahkan variabel sebelum dan sesudah ke dalam test pairs list. Kemudian kita centang untuk yang Wilcoxon, terus kita pilih OK. Kemudian akan muncul hasil analisis dengan SPSS-nya seperti ini, dan dapat diinterpretasi hasil analisis, yaitu dari luaran terlihat bahwa dari 15 pengamatan ada 2 data mempunyai beda negatif. Ini 13 data bernilai positif dan tidak ada yang sama, ini 0. Dalam uji Wilcoxon yang dipakai adalah data jumlah beda-beda yang paling kecil. Karena kasus ini yang diambil beda negatif, yaitu 7. Di sini dapat dilihat pada sum of rank. Dari angka ini sehingga didapat uji Wilcoxon adalah 7. Terlihat pada kolom asymmetric to tailed, yaitu ini. Untuk diuji dua sisi adalah 0,02. Karena kasus adalah uji satu sisi, maka probabilitas menjadi 0,02 dibagi 2 sama dengan 0,01. Karena hasilnya 0,01, maka H0 ditolak karena lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan suplemen tersebut memang mempunyai efek yang nyata untuk menaikkan berat badan. Di sini saya menggunakan referensi dari beberapa literatur. Ini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.